Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjia Buamona, mahasiswi dari Universitas Khairun Ternate dengan NPM 022722112448 dari kelas E semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Analisis Kualitatif atas Strategi Korporat dalam Menghadapi Regulasi Pajak Digital Studi Kasus dalam Penghindaran Pajak di Era Digital. Sebagai salah satu bentuk syarat pemenuhan nilai ujian setengah semester dari mata kuliah metode penelitian, pada pembahasan kali ini ada bab 1 pendahuluan, sub pembahasan pada 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian, bab 2 kerangka teoritik, sub pembahasan pada 2.1 landasan teori, 2.2 penelitian terdahulu, 2.3 pengembangan hipotesis, bab 3 metode penelitian dengan sub pembahasan pada 3.1 lokasi dan waktu penelitian, 3.2 populasi dan sampel, 3.3 jenis dan sumber data, 3.4 teknik pengumpulan data, 3.5 metode analisis data, 3.6 teknik analisis data. Dengan sub pembahasan pertama 1.1 latar belakang, pajak telah menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Namun di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah memberikan tantangan baru bagi administrasi pajak, khususnya dalam menghadapi praktik penghindaran pajak korporat yang semakin kompleks. Hal ini memicu perlunya regulasi pajak digital yang memadai untuk memastikan kepatuhan pajak yang adil dan merata di antara perusahaan. Pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara dan memainkan peran krusial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Namun dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang semakin cepat serta kompleksitas bisnis yang terus berkembang, administrasi pajak menjadi semakin rumit. Khususnya dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan transformasi signifikan dalam ekonomi global menuju era digital. Dalam era ini, bisnis tidak lagi terbatas oleh batas geografis yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara global dengan mudah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap bisnis secara drastis. Perusahaan kini dapat menjalankan operasi mereka melalui platform digital tanpa harus memiliki kehadiran fisik yang signifikan di suatu negara. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi administrasi pajak karena transaksi lintas batas dan aliran data melintas perbatasan dengan sangat cepat dan mudah, sulit untuk ditangkap oleh regulasi pajak tradisional. Di samping itu, perusahaan global semakin cenderung memanfaatkan celah hukum dan perpajakan internasional untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak yang legal namun kontroversial telah menjadi praktik umum di kalangan perusahaan multinasional. Strategi seperti transfer harga, penempatan kepemilikan intelektual di yurisdiksi pajak yang menguntungkan, dan pembentukan entitas perusahaan di negara-negara dengan
pajak rendah atau tidak ada, semakin menjadi perhatian dalam diskusi publik dan kebijakan pajak. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah di seluruh dunia mulai merespon dengan memperkenalkan regulasi pajak digital yang baru dan memperbarui kerangan perpajakan mereka. Namun dalam menghadapi perubahan ini, perusahaan-perusahaan juga beradaptasi dengan merancang strategi baru untuk meminimalkan dampaknya terhadap kewajiban pajak mereka. Dalam konteks ini, penelitian tentang strategi korporat dalam menghadapi regulasi pajak digital menjadi semakin penting. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perusahaan merespon dan menyesuaikan strategi mereka dengan perubahan peraturan pajak dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan praktisi pajak. Selanjutnya, 1.2 Rumusan masalah 1. Bagaimana persepsi korporat terhadap regulasi pajak digital. Yang kedua, bagaimana strategi korporat dalam menghadapi regulasi pajak digital memengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan dan kebijakan publik. 1.3 Tujuan penelitian. 1. Memahami secara mendalam persepsi korporat terhadap regulasi pajak digital guna mengidentifikasi pandangan dan sikap perusahaan terhadap perubahan regulasi yang berkaitan dengan perpajakan di era digital. Yang kedua, menganalisis berbagai strategi yang digunakan oleh korporat dalam menghadapi perubahan regulasi pajak digital untuk mengidentifikasi pola-pola dan pendekatan yang digunakan dalam upaya mengelola kewajiban pajak perusahaan. Selanjutnya, 1.4 Manfaat penelitian. Secara teoritis, peneliti dengan judul Analisis Kualitatif atas Strategi Korporat dalam Menghadapi Regulasi Pajak Digital. 2.1 Landasan teori. 2.1.1 Teori perilaku korporat. Teori ini mencakup konsep tentang bagaimana perusahaan mengambil keputusan strategi, termasuk dalam hal perpajakan. Pendekatan teori perilaku korporat dapat membantu dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi strategi perusahaan dalam menghadapi regulasi pajak digital, serta preferensi mereka terhadap penghindaran atau kepatuhan pajak. 2.1.2 Teori perpajakan. Landasan teori dalam bidang perpajakan dapat membantu dalam memahami dasar-dasar perpajakan, termasuk prinsip-prinsip keadilan pajak dan efisiensi ekonomi. Teori perpajakan juga dapat membantu dalam memahami berbagai bentuk menghindari pajak yang mungkin digunakan oleh perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak mereka. 2.1.3 Teori regulasi. Teori ini mencakup konsep tentang bagaimana regulasi dihasilkan, diimplementasikan, dan memengaruhi perilaku pasar. Landasan teori dalam bidang regulasi dapat membantu dalam memahami hubungan antara regulasi pajak digital atau strategi korporat dalam menghadapinya. 2.1.4 Teori sistem pajak internasional. Studi tentang sistem pajak internasional dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan memanfaatkan perbedaan dalam peraturan pajak antara negara untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Landasan teori ini dapat membantu dalam memahami dinamika penghindaran pajak lintas batas dalam konteks regulasi pajak digital.
Selanjutnya 2.2 penelitian terdahulu. Studi-studi terdahulu tentang analisis kualitatif atas strategi korporat dalam menghadapi regulasi pajak digital yang relevan mencakup studi tentang penghindaran pajak korporat. Penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik penghindaran pajak korporat dalam konteks globalisasi dan teknologi informasi. Meskipun belum secara khusus membahas regulasi pajak digital, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang strategi-strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam pengelolaan kewajiban pajak mereka. Analisis regulasi pajak digital. Beberapa penelitian telah memperhatikan perkembangan regulasi pajak digital di berbagai negara. Studi ini dapat memberikan pemahaman tentang perubahan regulasi yang terjadi dalam menanggapi tantangan perpajakan di era digital. 2.3 Pengembangan hipotesis. 2.3.1 Persepsi korporat terhadap regulasi pajak digital. 2.3.2 Strategi korporat dalam menghadapi regulasi pajak digital memengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan dan kebijakan publik. Selanjutnya 3.1 Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini adalah wilayah Indonesia yang telah menerapkan aturan seperti PPh atas layanan digital. Waktu penelitian ini kurang lebih 3 minggu dari tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April. 3.2 Populasi dan sampel populasi. Dari analisis kualitatif atas strategi korporat dalam menghadapi regulasi pajak digital. Studi kasus dalam menghindari pajak di era digital adalah semua perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang terpengaruh oleh regulasi pajak digital di suatu negara atau wilayah tertentu. Ini mencakup berbagai perusahaan dari berbagai sektor industri yang memiliki kewajiban pajak digital sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3.3 Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mengumpulkan informasi melalui studi kasus dari beberapa perusahaan yang dipilih untuk dijadikan subjek penelitian. Studi kasus ini dapat mencakup analisis dokumen internal, laporan keuangan kebijakan perusahaan, dan komunikasi yang relevan untuk memahami strategi perusahaan dalam menghadapi regulasi pajak digital. 3.4 Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan judul Analisis Kualitatif atas Strategi Korporat dalam menghadapi regulasi pajak digital. Studi kasus dalam penghindaran pajak di era digital. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung pendekatan kualitatif meliputi: yang pertama, wawancara mendalam; yang kedua, focus group; yang ketiga, analisis dokumen dan materi berita; yang keempat, studi kasus; yang kelima, observasi lapangan; dan yang keenam adalah analisis media sosial. Selanjutnya 3.5 Model analisis data. Dalam melakukan analisis data untuk judul Analisis Kualitatif atas Strategi Korporat dalam menghadapi regulasi pajak digital. Studi kasus dalam penghindaran pajak di era digital. Model analisis data yang digunakan untuk menguji dan menganalisis penelitian ini, yaitu dengan tema tim analisis, identifikasi dan analisis tema-tema utama yang muncul dari data kualitatif, seperti transaksi wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang dianalisis. 3.6 Teknik analisis data. 3.6.1 Analisis tematik. Teknik analisis tematik relevan untuk judul tersebut menurut berbagai sumber penelitian
dan metodologi penelitian yang umum digunakan dalam bidang ilmu sosial, manajemen, dan akuntansi. Meskipun tidak ada satu otoritas tunggal, namun banyak penelitian kualitatif yang menggunakan teknik analisis tematik untuk menjawab pertanyaan atau penelitian yang mirip dengan judul tersebut. Banyak penelitian dalam bidang akuntansi, manajemen, dan ilmu sosial yang menggunakan teknik analisis tematik untuk menjelajahi peran konsultan pajak dan kepatuhan pajak di berbagai konteks bisnis dan organisasi. Buku-buku dan artikel ilmiah tentang metodologi penelitian sering merekomendasikan teknik analisis tematik sebagai metode yang cocok untuk menyelidiki tema-tema yang muncul dari data kualitatif. Banyak dosen dan peneliti yang memiliki pengalaman dalam bidang penelitian kualitatif dan telah menggunakan atau merekomendasikan teknik analisis tematik untuk penelitian serupa. Baik, itu saja hasil presentasi penelitian saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.